semuanya ya. Rusak, kalau kita rusak kita sendiri yang rugi ya. Salurkanlah aspirasi Anda dimanapun Anda berapa, di mana Anda pun berada ya. Oke, tanyakan ya aspirasi. Kita keserangan ke masyarakat aja daripada kita pamer ya kan. Masyarakat kita itu banyak yang masih susah. Jangan sampai kita terpancing dengan kegembaan semuanya ya. Hidup semuanya. Semangat terus. Kata-kata hari ini. Layar weh. Kata-kata ini saya berpesan ya, sahabat semuanya. Semangat aja ya, kita aja kata-kata ya. Kita aja ya, saya kirim. Ya, saya KTS. Ya, KTS. Ya, ya. Di bawah. Oh ya oke. Kembalikan negeri ini. Ya oke. Oke, kita cukup ya sedikit ya. Kita aspirasikan yang baik ya tentang ini. Aparat kita ini petugas ya. Kita kasihan juga kalau mereka mereka ini hanya petugas ya. Hanyalah di menjaga ini aja. Ya. Ya. Layar weh, layar. Ya. Oke. Oke ya. Ya oke. Oke, begitu aja ya sahabat semuanya ya. Semuanya ya. Akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara jujur, kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah, berapa kawasan yang mengalami penurunan, berapa ya kawasan yang mengalami perubahan, berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan. Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Negara ini kelihatan pinter, tapi aneh. Aneh tapi nyata. Yang pertama misalnya, kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar di Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Sari tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin, tapi kita berobsesi lagi pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi, kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate, Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor penanaman kentang.
penanam cabai, penanaman kol di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog, semuanya catatan, berasnya ada apa enggak, kan harus dicek. Berapa beras di gudang. Struktur tempat pelelangan ikan yang buruk, dermaga yang terbatas, infrastruktur jaringan jalan darat menuju tempat pelelangan ikan rata-rata buruk di berbagai tempat, kemudian pendidikan nelayan yang rendah, tingkat sanitasi lingkungannya rendah, kesehatan, pelayanan kesehatan juga rendah. Ini problem yang harus segera diselesaikan. Dan jawaban problem ini adalah perencanaan anggaran yang terukur dari waktu ke waktu. Diberesin satu tempat, geser ke tempat lain, geser ke tempat lain, geser ke tempat lain. Kalau polanya seperti ini, sampai kiamat nggak akan beres urusan kelautan. Nah, ini problem kita yang harus segera diselesaikan. Dan yang paling penting itu sebenarnya bagi saya itu bukan jawaban. Yang paling penting adalah mau nggak melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur anggaran yang ada, yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik, diganti menjadi orientasi program yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik. Karena saya selalu perhatikan di DPRD ini kayak cerdas cermat, tanya jawab dan simpulkan. Nah ini jangan, saya nggak mau lah tanya jawab simpulkan. Pertanyaannya adalah jawabannya mau nggak melakukan perubahan-perubahan. Dari seluruh perubahan-perubahan itu, kalau ada efisiensi seluruh belanja yang tidak penting, mau diarahkan kemana, targetnya apa, wilayahnya mana. Kita ingin dalam waktu ke depan, seiring dengan perubahan tol, perubahan bandara, perubahan pelabuhan, saya juga melihat pengen ada perubahan-perubahan di tempat pelelangan ikan, tempat pelabuhan ikan, jalan menuju pasar ikan, kemudian kapal-kapal ikan, nelayan, perumahan ikan, itu yang difokuskan. Kalau itu yang difokuskan, nelayan sejahtera, KKP berjaya. Terima kasih. Pak Dirjen yang saya hormati, saya belum pernah melihat kemarahan ketua komisi semarah hari ini. Artinya bahwa ada problem besar yang dianggap kecil. Dalam perspektif yang saya miliki, ketika ada penyakit kena pada sapi, maka langkah yang pertama harus dilakukan negara adalah memusnahkan sapi itu dulu agar tidak menyebar. Kemudian melakukan pendampingan, mengganti biaya sapi yang dikeluarkan oleh petani. Karena apa? Punyanya cuma satu. Kalau satu dia mati, seluruh kehidupannya mati. Kalau perusahaan mungkin diasuransikan, tapi karena para petani kecil itu hanya punya 2, 3, dan itu satu-satunya sandaran hidup. Dan dia akan masuk sebuah harapan, masuk Idul Adha. Ketika masuk Idul Adha, dia sudah kerja selama 3 tahun, membesarkan sapinya 2 tahun, maka seluruh keringatnya hilang oleh lalainya kebijakan. Saya berkata dari awal, negara, kementerian merumuskan kebijakan awal dulu. Untuk apa? Memusnahkan dan mengganti, tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengkoordinasikan. Kementerian Pertanian panggil seluruh gubernur, panggil Pak seluruh bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampaikan ini ada ancaman terhadap ternak rakyat kita.
Apa yang harus dilakukan? Setelah itu saya minta data. Saya yakin Kementerian Pertanian tidak punya data dokter hewan berada di mana, wilayah kerjanya di mana, berapa jumlah yang dilayaninya. Saya katakan kalau yang lain pulang ke dapil, saya tiap hari di dapil. Saya tahu sampai hari ini rakyat tidak punya pengetahuan tentang PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang. Saya pastikan tidak ada disinfektan. Saya pastikan tidak ada suntik vitamin. Saya pastikan tidak ada. Kalaupun ada, sampel. Turun instruksi, datang 3 orang, foto selfie, balik lagi. Nah, sedangkan kementerian pergi ke Brazil berhari-hari. Selama berhari-hari pergi ke Brazil itu, virusnya terus berkembang. Rapat di sini hari ini nambah lagi. Sehingga saya minta hari ini solusinya apa yang akan dilakukan. Bukan hanya berpikir vaksin. Vaksin juga nanti ada proses lagi. Juli baru keluar, Juni tanggal sekian. Selama grafik itu Idul Adhanya udah lewat. Kan harus langkah cepat itu. Di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan sampai hari ini saya tanya, pernahkah Bupati Wali Kota dibentuk oleh Kementerian Pertanian? Nggak pernah. Pernahkah Kepala Dinas Peternakan di seluruh daerah dikumpulkan, diminta langkah? Tidak pernah. Beda ketika COVID terjadi, semua gempar. Hari ini landai. Nah, ini yang menjadi bahan perhatian, sehingga rapat ini saya inginkan menghasilkan sesuatu yang nyata. Ada langkah konkret, ada langkah vaksin itu yang harus menunggu regulasi yang panjang, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan. Jangan sampai pas nanti divaksin sapinya udah nggak ada. Ya ngapain? Nanti nyiapin vaksin 18 juta ekor, pas divaksin sapinya tinggal 100.000. Nanti kita buang duit vaksin lagi. Nah, ini kan rumusan-rumusan ini yang harus tepat, ya kan? Karena ini bicara ekonomi rakyat kecil. Bicara orang, saya boleh lihat tayangan video saya. Tiap hari seorang bapak memikul 6 karung rumput. Bangun jam 4, jam 6 dia sudah nyabit bersama istrinya. Jam 10 seluruh 6 karung itu sudah ada untuk sapinya. Jam 11 dia ke sawah. Harapannya nanti dari marobati itu dia dapat untung dari Idul Adha. Kalau ini menerjang dia, maka seluruh keringatnya yang dia memikul 7 karung setiap hari itu dia sia-sia. Oleh apa? Negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Tidak butuh marangi bebas, bukan itu yang diinginkan. Langkah apa yang harus dilakukan? Bukan marangi Purwakarta bebas. Coba yang di sate marangi itu adalah sapi yang terkena sate marangi makan oleh Pak Dirjen, mau nggak? Kalau dipaksa mau lah. Nah gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya secara pribadi miris Pak kebangsaan saya. Di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya, Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Gak usah semua. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari Dirjen? Di mana nurani Bapak? Dan saya katakan, kalau Bapak jadi petani terancam Pak, saya aja Pak yang punya berapa ekor merasa terancam Pak, apalagi yang punya hanya 3, 2. Untuk itu inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki. Inilah sikap nasionalisme kita, keberpihakan yang nyata. Ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya minta hari ini ada hal yang nyata. Apa yang dilakukan terhadap yang sudah kena, apa kompensasi buat petani, kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan lintasan-lintasan ini akan terbebas dari penyakit ini, PMK ini, dan apa yang harus dilakukan terhadap yang masih sehat. Prinsip dasar ini yang harus dilakukan, dan
harus konkret, besok harus sudah action, tidak lagi kita ribut dalam setiap hari dalam perdebatan panjang yang tidak ada arti. Selama kita berdebat, ada ribuan yang terpapar. Terima kasih. Menurut saya sih harus jujur saja. Misalnya, masa sih di Kementerian Pertanian profesornya banyak sampai sekarang nggak tahu virus ini berasal dari mana? Kan ada badan riset. Atau kalau nggak mampu minta bantuan IPB, cari, itu yang pertama. Yang kedua, saya curiga jangan-jangan ini virusnya ada hubungannya dengan impor daging. Ya kan? Jangan-jangan ada hubungannya impor daging dari negara yang sudah terpapar, kemudian diambil dagingnya, dikirim ke sini. Nah, harus diumumin yang impornya siapa. Biar kita ini publik tahu, publik tuh jangan diajarin, dibodohin terus gitu loh. Ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelola peternakan di Indonesia. Umumin, biar publik tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, tadi dia pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana ya Kang Deddy ikut ya bersama warga. Kang Deddy nggak cuma ngomong doang, ya Allah ya. Kang Deddy hadir bersama warga, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan dengan Kang Deddy ikut bersama warga ya bisa ya mengobati luka dari warga Jawa Barat ya teman-teman tentang oknum DPR ini. Ya, mudah-mudahan nanti juga pengen banget saya kesana ya, karena terkendala oleh ini waktu ya teman-teman ya. Yang belum bisa kesana ya kita doakan yang terbaik untuk mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini tentang pidato Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana begitu ya menusuk hati para DPR teman-teman ya. Di situ tadi di ruangan DPR sampai berguncang ya. Mantap teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.